أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. Alhamdulillah, ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu serta rekan-rekan ikhwah, akhwat sekalian, para pendengar radio Raja rahimakumullah. Alhamdulillah, kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak henti-hentinya memujinya atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya, atas semua taufik, petunjuk dan kekuatan yang diberikannya kepada kita sehingga sampai saat ini kita masih dimudahkan untuk melaksanakan kewajiban-kewajiban kita dan untuk berpegang teguh dengan agamanya, dimudahkan untuk menjalankan ibadah puasa Ramadan dan ibadah-ibadah yang lainnya di bulan suci ini. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, segala sanjungan baginya di awal dan sampai di akhir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, sebaik-baik nasihat yang disampaikan di waktu atau di saat-saat seperti ini adalah nasihat untuk memanfaatkan sisa waktu kita yang ada di bulan Ramadan, yang mungkin saja kita tidak akan bertemu lagi dengan bulan yang penuh berkah ini di tahun-tahun selanjutnya. Sebaik-baik nasihat adalah memanfaatkan sisa waktu yang ada dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan berusaha untuk mengisi waktu, apalagi di hari-hari terakhir, ya, 10 hari terakhir yang disebutkan keutamaannya dalam hadis-hadis yang sahih, atau bahkan terlebih khusus lagi di 7 hari terakhir di bulan Ramadan, yang ini merupakan kesempatan besar bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan mengharapkan pengampunannya. Ya bagiyal khairi aqbil, ya bagiyal syarri aqsir. Wahai orang-orang yang mengharapkan kebaikan, hadapkanlah dirimu, dan wahai orang-orang yang menginginkan keburukan, maka kurangilah keburukanmu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita ketahui bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghidupkan hari-hari terakhir di bulan Ramadan, 10 hari terakhir, terlebih-lebih lagi 7 hari yang terakhir dengan ibadah-ibadah dan ketaatan-ketaatan. Padahal sudah kita ketahui beliau adalah orang yang ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, orang yang telah diampuni dosanya yang lalu maupun yang akan datang. Dari Aisyah radhiyallahu taala anha dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yajtahidu fil ashril awakhir ma la yajtahidu fi ghairihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berijtihad, bersungguh-sungguh di 10 hari terakhir di bulan Ramadan dengan berbagai macam ibadah yang ijtihad atau kesungguhan itu melebihi di waktu-waktu yang lainnya. Kemudian dalam hadis lain riwayat Bukhari dan Muslim, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu." Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika masuk 10 hari yang terakhir, maka beliau mengikat sarungnya, menghidupkan malamnya, dan membangunkan keluarganya. Subhanallah, kita perhatikan bagaimana panutan kita, kekasih kita, orang yang paling kita cintai, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah dijanjikan pengampunan dosanya, demikian bersungguh-sungguh
dalam mengungkapkan rasa syukurnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah tidak pantas bagi seorang muslim yang kurang dalam ibadah seperti kita, yang banyak berlumuran dosa seperti kita, untuk seharusnya mengingat, untuk seharusnya lebih bersungguh-sungguh lagi dalam memanfaatkan kesempatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita ini. Kemudian hadis ini juga di antara sekian banyak hadis yang lainnya yang menjelaskan tentang kesungguhan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam menghidupkan hari-hari terakhir di bulan Ramadan dan dipenuhi dengan ibadah dan ketakwaan kepada Allah. Ini menggambarkan keistimewaan yang terdapat pada hari-hari terakhir yang kita ketahui bersama. Diharapkan padanya pada waktu tersebut kita akan mendapatkan malam Lailatul Qadar yang khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Yang disebutkan dalam hadis yang sahih yang lainnya, man hurima khairuha faqad hurim. Barang siapa yang terhalangi untuk mendapatkan kebaikan di malam tersebut, maka sungguh dia telah terhalang dari semua kebaikan. Ketika melaksanakan atau menghidupkan malam-malam yang diharapkan sebagai malam kemuliaan ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai aiqadha ahlahu, membangunkan keluarganya. Maka disyariatkan pada malam-malam seperti ini, jika tidak timbul fitnah dan jika tidak membuatnya melanggar kewajiban-kewajiban yang lainnya, seorang wanita muslimah pun untuk salat berjamaah bersama kaum muslimin. Disyariatkan, bahkan dianjurkan, sebagaimana perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membangunkan keluarganya untuk mereka kemudian salat bersama beliau. Maka ini menunjukkan kepada kita tentang keutamaan yang sangat besar untuk kemudian kita menghidupkan malam-malam ini dengan berbagai macam ibadah, baik itu salat, membaca Al-Quran, berzikir, terutama juga ibadah sedekah yang sudah kita ketahui sangat dihidupkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Ramadan, karena beliau Shallallahu Alaihi Wasallam adalah ajwadun nas wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Orang yang paling dermawan, terlebih-lebih lagi di bulan Ramadan, sehingga ibadah-ibadah ini, ibadah-ibadah yang agung ini seperti sedekah, kemudian memberi makan berbuka puasa bagi orang yang sedang berpuasa, adalah ibadah yang kita lihat sangat dihidupkan, dianjurkan oleh para ulama. Bahkan di negeri-negeri yang terkenal dengan keberadaan para ulama seperti di Arab Saudi, khususnya di Haramain, Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi, kita dapati amalan-amalan seperti ini sangat digalakkan, sangat sering dilakukan sampai oleh orang-orang awam sekalipun, karena mereka mengharapkan pahala yang agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sungguh-sungguh beruntung seseorang yang diberikan kemudahan harta baginya, kesempatan bagi dia untuk bisa mendapatkan pahala besar dengan cara yang mudah, yang Allah mudahkan baginya, memberi makan untuk orang yang berbuka puasa. Subhanallah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man fattara sa'iman falahu mislu ajrihi min ghairi ayanqusa min ajrihi syai'an. Barang siapa yang memberikan makanan berbuka bagi orang yang sedang berpuasa, maka dia akan dapatkan pahala yang serupa dengan orang yang berpuasa tersebut tanpa dikurangi sedikit pun dari pahalanya. Kemudahan apa yang melebihi kemudahan ini untuk mendapatkan pahala orang yang berpuasa? Sangat merugi orang-orang yang diberikan kemudahan harta, keluasan dalam rezeki, kemudian dia tidak memanfaatkan yang seperti ini. Cerita yang sudah antum ketahui ma'ruf, bagaimana di Masjid Nabawi sampai orang berlomba-lomba, sebelum Ramadan dia sudah harus mempersiapkan mengambil tempatnya di masjid, yang tempat itu diwariskan turun-temurun dari orang tuanya, dari kakeknya. Mereka menjaga tempatnya di Masjid Nabawi untuk digelar tempat untuk makan orang yang berbuka puasa, yang tempat ini saya katakan orang sampai berlomba-lomba, kadang-kadang bertengkar untuk mendapatkan untuk mempertahankan tempat tersebut. Belum lagi dia harus menyewa petugas. Dia harus menyewa petugas yang akan menghidangkan makanan, yang akan menghidangkan kurma, menghidangkan yogurt, kemudian beberapa makanan yang disiapkan untuk orang yang berbuka puasa, seperti yang sering dimakan orang-orang di sana kalau ketika berbuka puasa. Jadi dia harus menyewa petugas, mempertahankan tempatnya, di samping dia menyiapkan peralatan untuk makan, juga makanannya itu selama sebulan dilakukan. Dan itu berebutan tempat-tempat tersebut, dari ujung Masjid Nabawi sampai paling belakang dipenuhi dengan gambaran seperti ini. Ini dilakukan oleh orang-orang awam.
yang mereka mengetahui ini adalah cara yang Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan bagi kita untuk mendapatkan pahala yang sebesar-besarnya. Nah, oleh karena itu pantas bagi kita untuk memanfaatkan sedikit harta dan apa yang kita miliki untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jadi ini adalah kesempatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala masih berikan kepada kita selagi masih ada waktu. Sampai-sampai di kalangan para ulama salaf sendiri, khususnya di malam-malam yang diharapkan padanya terjadinya malam Lailatul Qadar, mereka kita ketahui sangat bersungguh-sungguh dalam mempersiapkan diri untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sedekah, kemudian salat, membaca Al-Quran. Bahkan disebutkan dalam beberapa riwayat dari keterangan para sahabat maupun para ulama tabi'in, mereka benar-benar mempersiapkan diri untuk bisa ibadah dengan sungguh-sungguh di malam-malam tersebut. Sampai-sampai yang terkenal mereka lakukan adalah mandi untuk mempersiapkan diri dalam ibadah. Mandi supaya segar nantinya ketika melaksanakan ibadah. Ini dinukil misalnya oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif dari perbuatannya beberapa orang sahabat dan tabi'in seperti misalnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Ayyub As-Sakhtiyani, kemudian Thabit ibnu Aslam Al-Bunani, Humayd At-Tawil dan para ulama yang lainnya, para ulama salaf lainnya yang mereka menjadikan malam-malam yang diharapkan padanya malam kemuliaan dengan betul-betul diisi dengan ibadah, termasuk diantaranya mereka mandi besar. Tujuannya nanti untuk agar mereka itu benar-benar bisa menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penampilan yang bersih. Tentu saja di samping mandi ya mereka memakai pakaian yang terbaik, memakai wangi-wangian, berhias diri dengan hiasan yang sebaik-baiknya, karena tentu saja Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, Allahu ahaqqu ayyutazayyana lahu minan nas. Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih berhak untuk kita berhias di hadapannya dibandingkan di hadapan manusia. Sampai-sampai ketika menyimpulkan keterangan-keterangan ini, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala dalam kitab tadi mengatakan, fatabayyana bihadza annahu yustahabbu fil layali allati turja fiha lailatul qadri at-tanaddufu wat-tazayyunu wat-tatayyubu bil ghusli wat-tibi wal libasil hasani kama yushra'u dzalika fil jum'i wal a'yad. Kata beliau, maka dengan ini jelaslah dianjurkan pada malam-malam yang diharapkan padanya sebagai malam Lailatul Qadar, diharapkan padanya, dianjurkan padanya untuk tanadzuf, membersihkan diri, berhias, memakai wangi-wangian, dengan cara mandi, ya, membersihkan diri dengan cara mandi, kemudian memakai pakaian yang terbaik, sebagaimana hal ini disyariatkan ketika kita melaksanakan sholat Jumat dan melaksanakan sholat Id. Jadi mereka benar-benar menjadikan malam-malam tersebut seperti berhias untuk sholat Jumat dan sholat Id. Ini yang dilakukan oleh mereka karena mereka tentu saja melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat-ayat Al-Quran, khudhu zinatakum inda kulli masjidin, ambillah perhiasanmu, pakaianmu yang terbaik, penampilanmu yang terbaik ketika kamu akan melaksanakan sholat. Dalam ayat yang lain, ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasu taqwa dzalika khair. Wahai manusia, sungguh telah kami turunkan kepada kalian pakaian untuk menutupi auratmu dan risha, pakaian yang indah, perhiasan yang mana libasu taqwa, pakaian takwa, ini pakaian untuk hati manusia, itu adalah yang lebih baik untuk diusahakan. Maksudnya mereka mengamalkan ayat-ayat tersebut, yakni mereka berusaha untuk menghiasi badannya, menghiasi penampilannya dengan hiasan yang indah, berhias, berpenampilan sebaik-baiknya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian tentu saja tidak lupa juga mereka menghiasi hatinya dengan pakaian takwa, dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan meminta ampun atas dosa-dosa yang kita lakukan, apalagi di bulan Ramadan yang kita ketahui setiap malam dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika fi kulli lailatin, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan setiap malam di bulan Ramadan
Allah Subhanahu wa ta'ala akan memilih orang-orang yang akan dibebaskannya dari api neraka, akan diampuni dosa-dosanya untuk dibebaskan dari api neraka, yang itu terjadi pada setiap malam di bulan Ramadan. Maka subhanallah, semua orang-orang yang beriman bergembira. Semua orang-orang yang beriman hendaknya berusaha untuk mengambil kesempatan ini sebaik-baiknya. Dan masih ada waktu bagi kita, masih ada malam-malam yang tersisa bagi kita untuk kita bisa mendapatkan pengampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Maka inilah yang dilakukan oleh para ulama salaf. Maka ayyuhal ikhwatu fillah, kesempatan kita. Masih banyak doa-doa yang harusnya kita ucapkan. Dan masih dijanjikan pengampunan dosa bagi kita. Malam-malam yang kita hidupkan dengan salat berjamaah, salat tarawih, atau qiyamul lail. Kemudian kita hidupkan dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Beristighfar, mengingat kembali dosa-dosa yang kita lakukan untuk kita ungkapkan. Kemudian ibadah-ibadah yang mungkin dulu kita lakukan dengan tidak sungguh-sungguh atau kurang, maka kita perbanyak di bulan Ramadan, karena saat-saat ini adalah waktu-waktu yang sekian banyak pintu-pintu kebaikan dibukakan. Tuftahu abwabul jinan, pintu-pintu surga dibuka, artinya amal kebaikan dimudahkan. Kemudian kecenderungan untuk melaksanakan ketaatan sedang tinggi-tingginya. Maka kalau bukan sekarang kita manfaatkan waktu kita dengan sebaik-baiknya, maka kapan lagi? Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita semua. Ma'asyiral muslimin, para pemerhati Radio Raja rahimakumullah. Kemudian tentu saja ibadah termasuk ibadah agung yang disyariatkan di saat-saat terakhir di bulan Ramadan ini, saat-saat akhir menjelang akhirnya bulan Ramadan ini, yang semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan kita jika diberi panjang umur untuk bertemu dengan bulan kemuliaan ini di tahun-tahun sebelumnya dalam keadaan iman, di atas keikhlasan dan di atas sunnah Nabi SAW, dan mengharapkan pahala darinya. Termasuk amal yang utama yang disyariatkan adalah i'tikaf, yang dilakukan oleh Nabi SAW di bulan Ramadan, yang beliau SAW senantiasa melakukannya. Ini adalah amalan yang agung, yang hakikat atau tujuan utama, maksud utama disyariatkannya adalah justru untuk memperbaiki hati manusia, untuk i'tikafnya hati, yakni berkonsentrasinya hati senantiasa untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dengan badan kita atau dengan diri kita, menetapi masjid untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jelas diharapkan dengan ini hati kita akan yang tadinya tercerai-berai, yang tadinya disibukkan dengan urusan-urusan dunia, maka dengan ini diharapkan dengan adanya i'tikaf ini akan menghimpun hati manusia untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala setelah sekian lama disibukkan dengan hal-hal yang memalingkannya dari kecintaan dan kesungguhannya dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu saja di samping atau terlepas dari pembahasan mengenai masalah i'tikaf, apakah disyariatkan di semua masjid atau di 3 masjid saja, yang jelas pendapat jumhur ulama yang kita ketahui bersama, mereka mengambil pendapat yang mengatakan i'tikaf itu disyariatkan di semua masjid-masjid yang dijadikan tempat salat berjamaah oleh kaum muslimin, berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa antum aakifuna fil masajid, dan kalian beriktikaf di masjid-masjid, yakni menunjukkan masjid ini adalah banyak, dan inilah pendapat mayoritas ulama. Sementara sebagian yang lain berpendapat cuma 3 masjid saja, dengan berdasarkan hadis sahih dari Nabi SAW, la i'tikafa illa fil masajidis salas, tidak ada i'tikaf kecuali di fil masajidis salas, ya, masjid yang 3, ya, di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, dan Masjidil Aqsa. Meskipun mayoritas ulama mengatakan pengertian la i'tikafa, tidak ada i'tikaf di sini adalah la i'tikafa afdal, ya, ini tidak ada i'tikaf yang lebih utama. Yang jelas dengan pendapat yang kita pilih, yang kita kuatkan, yang kemudian diantara kita berusaha untuk melaksanakan i'tikaf ini, tentu saja yang lebih utama kalau dia mampu melaksanakannya di masjid yang 3 tersebut, maka i'tikaf adalah termasuk amalan yang disyariatkan
yang tentu saja memiliki keutamaan yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Secara ringkasnya, i'tikaf itu artinya adalah luzumul masjid litafarrugi li ta'atillahi azza wa jal, ya, menetapi masjid untuk berkonsentrasi melaksanakan ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini secara ringkas pengertian daripada i'tikaf. Oleh karena itu, i'tikaf itu tujuannya adalah menetapi masjid supaya seseorang itu bisa konsentrasi untuk ibadah saja kepada Allah Subhanahu wa taala dan memutus hubungannya untuk sementara waktu ini, hubungannya dengan semua makhluk, dalam rangka untuk menghimpun hatinya agar konsentrasinya yang selama ini terpecahkan dengan urusan dunia atau hal-hal yang lain yang berlebihan dilakukannya untuk bisa dikembalikan, dihimpun, karena dia tidak akan bisa mendapatkan kebaikan hatinya, tidak akan bisa meraih ketakwaan kecuali dengan ibadah yang agung ini. Makanya Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab Zadul Ma'ad menjelaskan tentang maksud terbesar dari disyariatkannya i'tikaf. Dalam ucapan beliau mengatakan, "Lamma kana salahul qalbi wa istiqamatuhu ala tariqi sayrihi ila Allah ta'ala mutawaqqifan ala jam'iyyatihi ala Allah wa lam sha'afihi bi iqbalihi bil kulliyati ala Allah ta'ala fa inna sha'atal qalbi la yulimmuhu illa al-iqbalu ala Allah ta'ala." Kata beliau, dikarenakan baiknya hati manusia dan istiqomahnya hati manusia untuk bisa tetap menempuh perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa taala. Ini tergantung dari konsentrasi hati tersebut secara penuh, secara keseluruhan kepada Allah dan terhimpunnya apa-apa yang terpecah dari hati tersebut untuk menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya ketidakkonsentrasian hati dan tidak terhimpunnya hati untuk menghadapkan diri kepada Allah ini akan membuat dia tidak bisa istiqomah dalam menempuh jalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Wa kana fudulul ta'ami wasyarab wa fudulu mukhalatatil anani wa fudulul kalami wa fudulul manami mimma yaziduhu sya'athan wa yusattituhu fi kulli wadin wa yaqta'uhu an sayri ila Allah aw yud'ifuhu aw ya'uquhu aw yukifuhu. Yang mana kelebihan makan, kelebihan minum, kelebihan dalam bergaul dengan manusia, kelebihan berbicara yang sia-sia, dan kelebihan tidur, ini yang akan menambah kacaunya hati dan semakin memecah belah konsentrasinya, terpisah-pisah. Ini akan menghalanginya untuk selalu untuk istiqomah dalam perjalanan menuju Allah, atau minimal melemahkannya, menghalanginya atau menghentikannya. Karena inilah, kata beliau, iktabat rahmatul azizir rahimi bi ibadihi an syara'a lahum minas sawmi ma yudhibu fudula ta'ami wasyarab. Disinilah hikmah yang agung, rahmat yang agung dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang. Dengan ini Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan bagi hamba-hambanya puasa di bulan Ramadan untuk menghilangkan kelebihan makanan dan minuman. Wa yastafrigu minal qalbi akhlaqas syahwati al-mu'awwiqati lahu an sayri ila Allah ta'ala. Yang dengan puasa itu dia akan menghilangkan dari hati kotoran-kotoran syahwat yang menghalanginya ketika menempuh perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa taala. Wa syara'ahu biqadri al-maslahati bihaitsu yantafi'u bihi al-'abdu fi dunyahu wa ukhrahu wa la yadurruhu wa la yaqta'u an masalihihi al-'ajilati wal ajilah. Yang mana Allah mensyariatkan ini juga dengan maslahat yang sesuai dengan kebutuhan manusia, yang manusia bisa mengambil manfaat untuk kepentingan dunia dan akhiratnya, juga tidak membahayakannya. Jadi tidak disyariatkan misalnya seharian penuh, tidak, tapi dari terbit fajar sampai matahari terbenam, tidak membahayakannya dan
tidak memutuskannya dari kemaslahatan atau kebaikan-kebaikannya di dunia dan di akhirat. Inilah maksud agung dari puasa. Jadi, puasa tujuannya adalah untuk meluruskan jalannya seorang hamba menuju ridha Allah Subhanahu wa taala, karena dengan puasa akan menghilangkan kotoran-kotoran syahwat yang ada dalam hati manusia karena kelebihan dari hal-hal yang tadi. Kemudian wa syara'a lahum al-i'tikaf alladhi maqsuduhu wa ruhuhu uquful qalbi ala Allah ta'ala wa jum'iyyatuhu alayhi wal khalwatu bihi wal inqita'u anil istighali bil khalqi wal istighalu bihi wahdahu subhanahu bihaythu yasiru dhikruhu wa hubbuhu wal iqbalu alayhi fi mahalli humumil qalbi wa khataratihi fayastawli alayhi badlaha. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan bagi hamba-hambanya i'tikaf yang tujuan utamanya dan intinya adalah i'tikafnya hati. Konsentrasinya hati. Luzumul qalb, yakni menetapnya hati untuk semata-mata berkonsentrasi dalam beribadah kepada Allah, terhimpun secara keseluruhan untuk Allah. Wal khalwatu bihi, yakni berduaan bersama Allah dan memutuskan semua kesibukan-kesibukan dengan makhluk untuk menyibukkan diri semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di mana dia menjadikan berzikir kepada Allah, kecintaannya, konsentrasinya semata-mata inilah yang mengisi ruang hatinya, yang mengisi relung hatinya, yang menjadi bisikan-bisikan dalam hatinya, dan inilah yang menguasai dirinya. Ini jadi tujuan yang utama daripada i'tikaf yang kemudian Ibnu Qayyim terangkan di sini, fahadha maqsudul i'tikafil a'zam, inilah maksud terbesar disyariatkannya i'tikaf. Oleh karena itu di sini diperhatikan bahwa tujuan kita i'tikaf yang paling utama adalah untuk ini, untuk bisa mengkonsentrasikan, untuk bisa menghadapkan kembali hati kita yang selama ini dipenuhi dengan kesibukan-kesibukan yang berlebihan dengan makhluk, baik dalam pergaulan, makan, minum, tidur maupun yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala syariatkan i'tikaf untuk tujuan ini. Oleh karena itu dalam beriktikaf harusnya kita menghindarkan hal-hal yang saat ini banyak dilakukan oleh orang-orang yang tidak paham, yang mereka datang i'tikaf justru membawa hal-hal yang kemudian menyibukkan mereka dari tujuan utama daripada i'tikaf. I'tikaf disibukkan dengan main handphone, SMS atau telepon, kemudian justru mengurus urusan-urusan yang harusnya ditinggalkan untuk semata-mata dia menghadapkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau juga sebagian dari kita yang melakukan i'tikaf yang sudah kita ketahui i'tikaf itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi kemudian ada sebagiannya karena semangatnya kemudian dia melakukan i'tikaf yang tidak sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Yang ini sering timbul pertanyaan, sering dilontarkan kepada beberapa ustadz, bagaimana orang yang sedang kerja, kemudian dia i'tikaf di malam hari saja, kemudian siang harinya dia pergi kerja, maka kita katakan i'tikaf itu adalah ibadah. Ibadah itu syaratnya harus ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau tidak bisa kita lakukan, maka tidak usah kita niatkan i'tikaf. Kita niatkan saja untuk sholat di masjid atau untuk menunggu sholat berikutnya yang jelas-jelas ada dalilnya, kita dihitung pahalanya seperti orang yang sholat. Kita niatkan untuk ibadah-ibadah yang lain yang ada syariatnya, dan tidak perlu kita mengadakan sesuatu yang tidak dicontohkan dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka inilah ibadah yang tentu saja sangat perlu untuk dihidupkan. Dan alhamdulillah sekali lagi, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ibadah-ibadah yang bisa kita kerjakan di bulan Ramadan ini sangat banyak, dan sudah kita ketahui bulan ini adalah bulan yang ibadah-ibadah tersebut insya Allah akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, marilah kita manfaatkan waktu kita yang masih ada. Sekali lagi, belum tentu akan menghadapi atau mendapatkan ibadah puasa Ramadan di waktu-waktu berikutnya. Apalagi dalam kondisi kita yang mengenal manhaj salaf, yang punya kemauan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, punya kemauan untuk bertobat, yakni mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kesempatan kita selagi masih ada waktu, kita manfaatkan waktu-waktu kita yang tersisa untuk kita isi dengan kebaikan, dengan amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, amal-amal yang besar yang mudah kita dapatkan,
balasan pahala yang besar padanya, asal kita mau mengorbankan waktu kita dan berusaha untuk banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak diharamkan dari kebaikan pada bulan Ramadan ini dan agar kita ditetapkan termasuk ke dalam golongan orang-orang yang diampuni dosanya, yang mendapatkan rahmatnya, dan termasuk orang-orang yang mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan dibebaskan dari azab neraka. Maka demikianlah ma'asyiral ikhwah fid din rahimakumullah, nasihat ringkas yang semoga bermanfaat bagi kita semua, yang kita semua sama-sama membutuhkan rahmat Allah Subhanahu wa taala untuk memperbaiki keadaan kita. Maka bulan Ramadan adalah bulan yang sangat tepat untuk kita jadikan sebagai madrasah untuk melatih diri kita, membiasakan diri kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai usaha kita, menerima siam dan qiyam yang kita lakukan di bulan yang penuh keberkahan ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mendapatkan keutamaan dan kebaikan-kebaikan yang maksimal di bulan suci ini. Demikianlah, afwan atas segala kekurangan dan kata-kata yang salah. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan atas nasihat yang telah antum berikan kepada kita semua di akhir-akhir menjelang Ramadan ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan kita lebih baik dan dalam amalan yang lebih banyak lagi. Nah, baik para pendengar semuanya, setelah kita simak bersama tentang nasihat yang telah disampaikan oleh beliau di kesempatan pagi hari ini, kami ajak Anda semua untuk bersoal jawab kepada Ustadz seputar apa yang telah beliau sampaikan. Bagi Anda yang ingin bertanya, Anda bisa bertanya melalui line telepon kami di 021-823-6543, ataupun bagi Anda yang ingin bertanya melalui pesan singkat di 0819896543. Untuk yang pertama, Ustadz, dari pertanyaan pesan singkat terlebih dahulu, Ustadz. Nah, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustaz, apakah memberi makan sahur orang yang itikaf sama dengan keutamaan memberi makan orang yang berbuka puasa? Silakan, Ustaz. Ya, tentu saja kalau dikatakan sama, ya tidak ada dalil yang menunjukkan sama, ya. Jadi kita tidak bisa dalam masalah pahala itu kan masalah yang sifatnya tauqifi, yakni berhenti semata-mata kepada dalil gitu, ya. Jadi tidak bisa kita katakan sama. Tapi tentu saja ini adalah merupakan keutamaan besar yang harus kita galakan. Yang saya ketahui sendiri, kalau di Masjid Nabawi itu juga orang-orang berlomba untuk menyiapkan hidangan untuk sahur bagi orang-orang yang berpuasa. Apalagi yang i'tikaf, yang dia tentu butuh agar dia tidak kita bawakan ke masjid, agar dia tidak perlu keluar dari masjid, kita siapkan untuk mereka sahur. Maka ini termasuk tolong-menolong dalam kebaikan, kemudian termasuk sedekah yang sangat bermanfaat, apalagi untuk menolong orang yang sedang melaksanakan ibadah yang agung, kewajibannya yaitu melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Maka ini adalah kebaikan yang tentu saja memiliki keutamaan yang besar. Di samping termasuk sedekah, juga kita membantu dia agar membantu melaksanakan puasanya untuk lebih sempurna, kemudian membantu juga dia untuk tidak keluar dari masjid agar lebih konsentrasi dalam i'tikafnya. Maka ini jelas merupakan ibadah yang sangat dianjurkan untuk kita hidupkan dalam kehidupan kita. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan. Dan selanjutnya kembali dari pesan singkat Ustaz, amalan apakah yang paling baik bagi wanita yang sedang haid pada 10 hari terakhir ini, Ustaz? Silakan, Ustaz. Ya, bagi wanita yang sedang berhalangan, tentu tidak ada halangan atau tidak ada tidak ada dalil khusus yang misalnya menghalangi mereka untuk mendapatkan atau meraih keutamaan yang Allah sediakan di bulan suci Ramadan ini. Banyak ibadah-ibadah yang bisa mereka kerjakan, seperti misalnya bersedekah, kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan zikir-zikir yang disyariatkan, yang ini tidak harus dalam keadaan suci, karena Rasulullah kata Aisyah radhiyallahu anha, yadhkurullah ala kulli ahyani, berzikir kepada Allah dalam setiap waktu. Dia membaca zikir subhanallah, alhamdulillah, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim. Dia beristighfar kepada Allah, kemudian mendengarkan ceramah-ceramah yang bermanfaat, atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang dirahmatinya, diampuninya.
Kemudian banyak kebaikan-kebaikan yang lainnya, menasehati. Kemudian termasuk juga menurut pendapat yang lebih kuat ya, yang lebih rajih insyaallah, yaitu membaca Al-Quran diperbolehkan. Karena tidak ada satu dalil pun yang sahih yang tegas-tegas menyebutkan larangan bagi seorang yang sedang haid atau sedang junub itu membaca Al-Quran. Semua hadisnya rata-rata lemah. Yang ada pendapat yang lebih kuat insyaallah ini diperbolehkan karena Rasulullah SAW bersabda, "Mu'mina la yanjus." Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, orang yang beriman tidak najis. Maka alhamdulillah, kalaupun dia mungkin termasuk yang memilih pendapat tidak boleh membaca Al-Quran, maka masih banyak kebaikan-kebaikan lain yang bisa dilakukannya dengan bersedekah, kemudian dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, menasihati saudaranya, keluarganya untuk bisa melakukan ibadah, apalagi untuk bisa mengikuti pemahaman yang benar. Kemudian banyak kebaikan-kebaikan yang bisa diusahakannya, dan rahmat Allah Subhanahu wa taala luas, keutamaan dan karunia juga sangat luas yang akan dimudahkan bagi orang-orang yang bersungguh-sungguh untuk mengejar dan mencarinya insyaallah. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban yang telah antum berikan. Kembali dari pertanyaan pesan singkat sebelum kita angkat dari pendengar kita, Ustaz. Ustaz, apakah orang yang melaksanakan itikaf tidak sampai 10 hari atau tidak dimulai dari hari pertama tidak termasuk orang yang tidak sempurna itikafnya, dan apakah orang tersebut yang hanya melaksanakan di beberapa hari, di 10 hari terakhir untuk beritikaf tetap akan mendapatkan malam Lailatul Qadar, Ustaz? Silakan, Ustaz. Ya, insyaallah meskipun tidak sempurna, kata para ulama tidak mengapa. Jadi kalaupun tidak bisa 10 hari, maka dia bisa melakukannya 5 hari, 6 hari, sesuai dengan yang mampu. Yang saya katakan tadi, maksudnya yang penting iktikaf tersebut dilaksanakan full waktu sehari semalam gitu. Jangan malamnya iktikaf kemudian siangnya melakukan pekerjaan lain yang jelas-jelas bertentangan dengan maksud dan tujuan iktikaf. Jadi kalau misalnya dia cuma 3 hari tapi dia lakukan itu sesuai dengan syariat, maka itu insyaallah iktikaf yang semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan dan pahala darinya. Kemudian maka yang seperti ini kalau dia lakukan dengan ikhlas, dan kemudian ketika malam Lailatul Qadar dia beribadah dengan sungguh-sungguh ikhlas kepada Allah, imanan wa ihtisaban, ya, beriman dan mengharapkan pahala darinya, membenarkan ini janji Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah dia termasuk orang yang mendapatkannya. Bahkan sebagian dari para ulama menyebutkan cukup orang itu misalnya dia melaksanakan sholat isya secara berjamaah dan sholat subuh secara berjamaah saja malam Lailatul Qadar, insyaallah dia telah mendapatkan bagian darinya. Jadi fadlullah wasi', keutamaan dan karunia Allah itu luas, rahmatnya itu luas. Asal kita bersungguh-sungguh, kita berdoa kepada Allah, berusaha mengikhlaskan niat kita, maka ibadah apapun yang kita lakukan yang sesuai dengan syariatnya, maka Allah tidak akan menyanyiakannya. Kalau kita bisa melaksanakan ibadah, membaca Al-Quran di malam Lailatul Qadar yang diharapkan malam sebagai malam kemuliaan, salat berjamaah, kemudian menjaga hal agar tidak melanggar perintah Allah, maka ini sudah merupakan keutamaan yang besar yang kita harapkan, keutamaan dan pahala yang agung dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Ustaz. Terima kasih banyak Ustaz atas jawaban yang telah diberikan, dan untuk selanjutnya kita angkat dari pendengar kita yang pertama dengan Ummu Khair di Bekasi. Silakan Ibu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana untuk seorang ibu yang ingin bermunajat sama Allah di hari-hari terakhir Ramadan ini dengan khusyuk, hanya kita masih disibukkan untuk mengurusin anak-anak kita yang masih kecil. Mohon nasihatnya Ustaz. Nah Ustaz, beliau bertanya bagaimanakah dengan ibu-ibu yang ingin mendapatkan malam 10 hari terakhir ini Ustaz, di mana disibukkan dengan anak-anaknya. Lalu adakah amalan yang bisa mereka dapatkan bagi mereka yang sebagai seorang ibu yang disibukkan oleh anak-anaknya, tapi mereka juga berpuasa dan mereka yang mendapatkan keutamaan 10 hari terakhir ini Ustaz? Silakan Ustaz. Ya alhamdulillah, sekali lagi Allah Subhanahu wa taala tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam sebagian besar urusan agama, termasuk dalam masalah pahala dan keutamaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang mengamalkan amalan soleh baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan dalam keadaan dia beriman, maka kami akan berikan baginya kehidupan yang baik di dunia, kemudian pahala yang lebih baik di akhirat nanti. Maka tidak ada perbedaan
dalam masalah sebagian besar hukum-hukum agama. Kemudian hal yang berhubungan dengan janji dan ancaman, pahala dan keutamaan itu untuk laki-laki dengan perempuan sama. Rasulullah SAW bersabda, innaman nisa'u syaqa'iqur rijal. Perempuan itu adalah saudara kandungnya laki-laki. Ini dalam masalah hukum agama mayoritas mereka itu sama. Termasuk dalam masalah-masalah seperti ini. Alhamdulillah. Mereka melakukan ibadah-ibadah yang Allah syariatkan. Bahkan yang termasuk mengurus anak sendiri yang Allah wajibkan. Itu bukankah itu merupakan ibadah yang besar? Kalau mereka menunaikan kewajibannya dengan sebaik-baiknya, mengurus anaknya, makanannya, menjaga, merawat, mendidik mereka, ini kewajiban. Dan kewajiban sudah kita ketahui lebih utama daripada amalan-amalan yang sunnah. Dalam hadis kursi yang terkenal riwayat Imam Bukhari, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu 'alaihi." Tidaklah seorang hamba itu mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada apa yang aku wajibkan kepadanya. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda tentang seorang perempuan dalam sebuah hadis yang hasan atau sahih riwayat Ibnu Khuzaimah, "Al-mar'atu auratun fa idza kharajat istashrafaha asy-syaitan wa aqrabu ma yakunu min rabbiha wa hiya fi qa'ri baitiha." Perempuan itu adalah aurat, maka kalau dia keluar rumah maka dia akan diintai dan disesatkan oleh syaitan. Dan keadaannya yang paling dekat dengan Allah adalah ketika dia berada di tengah-tengah rumahnya. Subhanallah, ketika dia berada di rumahnya untuk melaksanakan urusan rumah tangganya, melayani suaminya, mengurus anak-anaknya dengan baik, maka itu ibadah agung baginya. Keutamaan yang besar. Apalagi kalau di situ dia berusaha untuk mengisi waktu-waktu luangnya dengan hal-hal yang bermanfaat. Seperti mendengarkan kajian-kajian yang bermanfaat, mengisi waktunya dengan membaca Al-Quran, berzikir kepada Allah, bertobat, menasihati anaknya dengan nasihat yang baik, mengajarkan mereka bacaan Al-Quran, kemudian menuntun mereka untuk berpuasa, untuk sahur, untuk membaca Al-Quran, menyuruh mereka untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Maka ini kebaikan di atas kebaikan, yang mungkin kaum laki-laki pun sulit untuk bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan seperti itu. Maka berbahagialah seorang wanita muslimah yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengenal pemahaman yang benar, kemudian diberikan taufik untuk bisa mengenal kebaikan-kebaikan dalam Islam, maka ternyata apa yang mereka lakukan itu tidak sia-sia dan bernilai tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala jika mereka melakukannya dengan baik dan benar. Nah, Ustaz. Baik, Ustaz, kita kembali angkat pertanyaan dari pendengar kita dengan seorang ibu di Jakarta Timur. Silakan, Ibu. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini ada dua pertanyaan yang mau saya sampaikan. Ini mengenai diri saya. Saya itu kepengen sholatnya di masjid tarawihnya, tetapi karena kondisi saya itu sering ke belakang begitu. Jadi saya rasanya terganggu gitu untuk pipis misalnya di masjid dan sebagainya. Yang keduanya itu juga saya tuh ingin sholat sunat tarawih ini saya melakukan kunut witir. Jadi 15 terakhir ini apakah hal ini tidak sama dengan pahalanya yang saya dapatkan saya sholat di masjid, Ustaz? Itu yang saya tanyakan itu. Iya, terima kasih, Bu. Gitu aja, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Ya, tentu saja ini kondisi yang dialami oleh ibu ini itu kita katakan bahwasanya yang utama bagi dia adalah untuk sholat di rumah dengan berbagai pertimbangan. Pertama, yang berhubungan dengan asahnya sendiri, kita ketahui perempuan itu lebih utama sholat di rumah. Kemudian dengan masalah yang terjadi pada dirinya, ini dia sering ke belakang. Tentu ini mengganggu konsentrasinya. Nah, para ulama ketika ditanya dengan pertanyaan-pertanyaan seperti ini, misalnya sampai saya pernah dengar Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala tentang orang yang sholat di Masjidil Haram, ya. Kita ketahui keutamaannya ya 100.000 kali lipat sholat di tempat yang lainnya. Tetapi kalau dia sholat di Masjidil Haram karena rame, maka rumahnya agak jauh, dia harus terburu-buru datang, kemudian juga berdesak-desakan, dia kurang konsentrasi. Sementara kalau dia sholat di masjid di tempatnya, dia bisa mandi, persiapan, sehingga konsentrasinya lebih penuh. Mana yang lebih utama? Jelas kalau keutamaan tempat di Masjidil Haram. Tapi Syekh Utsaimin waktu itu menjawab, membawakan sebuah kaidah fikih, bahwasanya al-fadilatul lati tata'allaku
binafsil ibadah aula bitaqdim min al-fadilati allati la tata'allaqu bi dzatil ibadah. Keutamaan yang berhubungan dengan zatnya ibadah itu lebih diutamakan dengan keutamaan yang tidak berhubungan dengan zatnya ibadah itu sendiri. Kata beliau, salat itu khusyuk dalam salat itu adalah keutamaan yang berhubungan langsung dengan ruhnya salat, dengan zatnya salat. Sedangkan keutamaan tempat atau waktu itu di luar zatnya salat, maka lebih diutamakan khusyuk, meraih kekhusyuan, konsentrasi dibandingkan dengan keutamaan tempat. Maka seperti kondisinya ibu ini, jelas kalau dia ke masjid, dia sering ke belakang, tidak konsentrasi, terganggu. Tapi kalau di rumahnya dia bisa lebih tenang, kemudian dia bisa berwudu dengan baik. Kalaupun dia butuh ke belakang, dia juga bisa berhenti sebentar, nanti lanjutkan lagi sholatnya. Maka ini jelas lebih utama bagi yang orangnya kondisinya seperti ini. Lebih utama baginya untuk melaksanakan salat tarawih di rumah, dia lebih konsentrasi. Kemudian yang berhubungan dengan pertanyaan kedua mengenai masalah kunut, ya. Kalau kunut witir itu, hadis-hadis yang sahih menyebutkan yang dilakukan oleh Nabi SAW di setiap witir beliau, ya, baik di Ramadan maupun di luar Ramadan, adalah dilakukan dengan sebelum ruku. Jadi habis membaca bacaan, sebelum ruku dia kunut witir. Dan ini kunut witirnya terbatas pada apa yang disebutkan dalam hadis yang sahih, yaitu Allahumma hdini fiman hadait, wa afini fiman afait, wa tawallani fiman tawallait, wa barik li fima a'tait, wa qini syarra ma qadait. Fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa la yadhillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait la manja minka illa ilaik. Sampai di situ selesai. Ini kunut dalam witir. Sebagian dari riwayat-riwayat yang dilakukan yang di zamannya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, itu memang ada imam atau dalam hal ini Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu yang ketika mengimami kaum muslimin di 15 hari terakhir melakukan kunut di pertengahan kedua bulan Ramadan 15 hari ke atas, melakukan kunut setelah ruku dengan bacaan yang ditambah tapi tidak terlalu berlebihan panjangnya, doa-doa yang lain untuk kaum muslimin, maka ini diperbolehkan. Jadi kalau kita laksanakan yang pertama tadi juga itu baik karena itu dilakukan oleh Nabi SAW setiap waktu. Kita mau kadang-kadang lakukan seperti yang dilakukan di zamannya Umar bin Khattab, yakni kunut setelah witir yang seperti dilakukan di Masjidil Nabawi, Masjidil Haram, meskipun ada sebagian yang dikritik oleh para ulama karena terlalu panjang, maka kita cukup dengan doa-doa yang tidak begitu panjang, maka ini juga diperbolehkan begitu. Maka ini yang alhamdulillah dengan ini kita bisa berusaha untuk mendapatkan kebaikan bagi diri kita di salat-salat tarawih yang kita lakukan. Nah, Ustaz, terima kasih banyak Ustaz, dan kembali dari pendengar kita dengan Lia di Bekasi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya mau nanya bagaimana menguatkan kemauan kita agar dalam beribadah ini bukan hanya tinggal kemauan aja gitu. Ya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Untuk ulang kurang jelas ya. Ya, bagaimanakah menguatkan kemauan kita Ustaz dalam beribadah ini, tapi tidak hanya sekedar kemauan saja Ustaz. Pertama ya, untuk menimbulkan kemauan, ya tekad yang kuat dalam ibadah, tentu cara yang paling pertama dan paling utama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kemauan itu adalah dalam hati. Sementara hati itu yang menguasai adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbihi." Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang membatasi manusia dari hatinya. Artinya dia yang mampu untuk menggerakkan hati manusia. Oleh karena itu Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Muslim bersabda, "Inna quluba bani Adam kullaha baina isba'aini min asabi'ir rahman yusrifu haitsu yasha." Semua hati manusia terletak di antara isba'ain, dua jari dari jari-jari Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala, yang Allah akan palingkan sesuai dengan kehendaknya. Maka yang pertama adalah kita berdoa kepada Allah, meminta agar hati kita dikuatkan, tekad kita dikuatkan untuk melaksanakan ibadah, punya kemauan besar. Di antaranya doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma inni as'aluka tsabata fil amri wal 'azimata 'ala rusydi. Ya Allah, aku meminta kepadamu keteguhan dalam agama ini dan tekad yang kuat, kemauan yang besar untuk menjalankan petunjukmu. Maka nanti diterangkan oleh para ulama, kalau syarat diterimanya amal itu dua,
yaitu ikhlas dalam niat dan ittiba mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam tata cara pelaksanaan ibadah. Maka nanti ada syarat sempurnanya amal. Ada dua juga syarat sempurnanya amal manusia. Pertama, al-akhdhu bil quwwah. Khudhu ma atitakum bil quwwah. Jadi mengamalkannya dengan semangat. Bukan dengan semangat, tapi dengan semangat, dengan kuat. Jadi berpegang dengan kuat, dengan semangat. Begitu. Kemudian yang kedua, al-musara'ah fil khairat. Yani bersegera, berlomba-lomba dalam kebaikan. Ini termasuk penyempurna amal. Jadi dilaksanakan dengan kemauan keras, dilaksanakan dengan perasaan senang, perasaan gembira, merasakan nikmatnya ibadah ini termasuk yang menyempurnakan hal ibadah manusia. Karena ini menunjukkan bahwasanya orang yang mengamalkan ibadah tersebut berarti dia bukan karena keterpaksaan, berarti karena kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan berarti hal ini memang telah mendominasi hatinya sebagaimana keadaannya para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in. Walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan. Tetapi Allah Subhanahu wa taala jadikan kalian cinta kepada keimanan dan jadikan iman itu indah dalam hatimu, yakni mengamalkan amalan soleh itu dianggap indah oleh para sahabat Nabi SAW. Dan Allah jadikan kalian benci, muak terhadap kekafiran, kefasikan, dan perbuatan maksiat. Maka inilah yang kita lakukan. Jadi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian melatih diri, menundukkan hawa nafsu, melatih untuk awal-awalnya kita mungkin merasa berat dulu, kemauannya masih lemah dulu, maka dipaksa hawa nafsu kita dalam kelemahan, maka insya Allah setelah itu akan berubah sedikit demi sedikit menjadi kemauannya semakin besar. Apalagi dengan dia belajar mengetahui keutamaan amalan soleh, maka itu akan motivasi bagi dia, menjadikan dia termotivasi. Orang-orang yang beriman kepada hari kemudian, ketika dia diberikan janji tentang balasan keutamaan besar di hari kemudian, maka akan motivasi hatinya, termotivasi hatinya sesuai dengan keimanan yang ada dalam dirinya. Nah, Ustaz. Baik, Ustaz, kita angkat kembali dengan pendengar kita, dengan Bapak Yasa di Riau. Silakan, Bapak. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ini Ustaz mau nanya, bagaimana sih hukum seorang wanita muslim yang nggak mau memakai jilbab itu, Ustaz? Terus satu lagi, bagaimana cara untuk berdoa setelah sholat fardu itu hukumnya mengusap wajah itu? Ya, baik, Pak. Ya, makasih ya, Pak. Ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Ustaz. Ya, supaya tidak lupa, saya jawab dulu yang kedua. Jadi, hukum berdoa mengusap wajah setelah sholat fardu atau setelah berdoa, maka itu hadisnya lemah. Maka ini termasuk perkara yang tidak disyariatkan, ya. Karena hadisnya cuma diriwayatkan jalur yang sanadnya lemah, maka tidak bisa jadikan sebagai sandaran. Itu mengusap wajah. Kemudian pertanyaan yang pertama, hukum wanita muslimah yang tidak memakai hijab. Jawabannya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan hidayah padanya, memberikan kebaikan padanya, apalagi kalau dia sendiri juga meminta hidayah tersebut. Di bulan Ramadan ini semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan baginya petunjuk untuk segera menutup auratnya, memakai hijab yang disyariatkan. Adapun hukumnya, tentu saja dia berdosa besar. Meskipun jelas tidak kita katakan dia kafir, ya. Dia berdosa besar karena menampakkan auratnya, kemudian menimbulkan fitnah bagi orang-orang di sekitarnya, maka hendaknya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kalaupun dia masih merasa berat, maka tidak ada yang berat bagi Allah. Minta kepada Allah, sungguh-sungguh menghadapkan diri kepadanya, ya Allah, buatkanlah aku mudah untuk mengamalkan hal-hal yang Engkau wajibkan. Apalagi kalau dia mengetahui hijab itu justru tujuannya adalah untuk kebaikan dirinya sendiri, seperti yang Allah sebutkan dalam Al-Quran. Dzalika adna ayyu'rafna fala yu'zain. Yang demikian itu, yaitu memakai hijab bagi wanita adalah lebih membuat mereka mudah dikenal sehingga tidak disakiti. Subhanallah, sudah dapat pahala, ternyata merupakan perlindungan dan kebaikan untuk seorang wanita muslimah jika dia memakai hijab yang sesuai dengan syariat. Oleh karena itu, maka ini adalah kebaikan yang harusnya kita berusaha untuk menghiasi diri dengannya. Maka memang semua apa yang Allah perintahkan bagi kita, di samping mendapatkan pahala, juga maslahatnya adalah untuk diri manusia, untuk diri manusia itu sendiri. Nah, Ustaz, kita angkat satu pertanyaan terakhir dalam perjumpaan kita di pagi hari ini, Ustaz, dengan Budi di Bekasi. Silakan, Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, Ustaz, kalau di surat Al-Qadar itu ayat pertama kan, surat Al-Qadar ayat pertama itu kan Al-Quran diturunkan di malam Lailatul Qadar, Ustaz. Itu kan di 10 malam terakhir, ya, tanggal 21, 23, 25, 27 dan 29. Kenapa Al-Quran di hadis yang lain tuh diturunkan di tanggal 17 Ramadan? Tolong dijelaskan, Ustaz, korelasinya gimana, Ustaz?
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan Ustaz. Apa yang disebutkan dalam ayat tadi, inna anzalnahu fi lailatul qadar, kami turunkan Al-Quran pada malam kemuliaan, itu memang demikian keadaannya. Diturunkan pada malam kemuliaan. Adapun penjelasan mengenai tanggal 17 Ramadan, saya sendiri tidak lihat saat ini apakah dalilnya itu sahih atau tidak. Wallahu a'lam bishawab. Yang jelas bahwa ayat tadi memang demikian seperti yang diterangkan oleh para ulama tentang diturunkannya Al-Quran pada malam tersebut. Nah, Ustaz. Demikian Ustaz pertanyaan-pertanyaan yang bisa kami hadirkan untuk antum saat di kesempatan pagi hari ini, dan sebagai perpisahan atau penutup dari perjumpaan kita di pagi hari ini, Ustaz, mungkin ada yang ingin antum sampaikan kepada para pendengar, silakan Ustaz. Ya, barakallahu fikum. Jadi tidak ada, saya ingin cuma saya ulang saja bahwasanya alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bertemu dengan musim-musim yang dengan kebaikan ini dalam suasana kita alhamdulillah dimudahkan untuk mengenal akidah yang benar, untuk mengenal pemahaman yang benar, yang ini merupakan anugerah yang sangat besar, yang untuk dengan itu kita bisa berpeluang mendapatkan banyak keutamaan. Oleh karena itu, akidah kita yang telah kita pelajari, keikhlasan yang telah berusaha kita tanamkan dalam diri kita, pemahaman tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah yang telah kita pelajari selama ini, saat-saat ini kita terapkan. Saat-saat inilah kita dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan tersebut, agar ilmu kita itu menjadi ilmu yang bukan cuma sekedar teori, bukan cuma sekedar wawasan, tapi benar-benar wujud dalam aplikasi nyata dalam kehidupan kita untuk meningkatkan keimanan kita, menyempurnakan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dimanfaatkan waktu kita yang masih ada di bulan Ramadan ini selagi Allah Subhanahu wa taala masih beri kesempatan kepada kita bisa beribadah kepadanya dengan akidah yang benar insyaallah, dengan keikhlasan insyaallah, dan dengan mengharapkan pahala darinya. Demikian saya cukupkan. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak Ustaz atas kesempatan yang telah Anda berikan di pagi hari ini untuk menyampaikan nasihat yang sangat berharga untuk kita semua. Dan terima kasih atas waktunya yang telah Anda berikan untuk bersoal jawab dengan para pendengar. Setelah ini kami akan putus hubungan Ustaz, dan insyaallah kita ketemu lagi pada pertemuan yang akan datang Ustaz. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.